Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari grup 8 dari kelas LSDA akan mempresentasikan materi tentang penerapan Portable Hydraulic Drum Lifter untuk meningkatkan ergonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 dalam pengangkutan drum loop oil pada gas turbin generator di PT XYZ. Anggota dari grup 8 ini terdiri atas pertama ada Fadi Aftama Putra, yang kedua adalah Faisal Muhararan Anwar, yang ketiga adalah Karen Berliana, yang keempat adalah Razan Alfadid, dan yang terakhir adalah Barsari Swanto. Oke, untuk bab pertama disampaikan oleh saya sendiri, Karen Berliana, dengan nomor mahasiswa 28026700520. Untuk tujuan dari laporan proyek desain ini yaitu yang pertama, untuk merancang dan memilih desain portable hydraulic drum lifter yang sesuai dengan kebutuhan ergonomi, efektivitas mekanisme kerja, dan efisiensi biaya produksi. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan teknis dan ekonomis dari desain portable hydraulic drum lifter, baik dari segi material, struktur, maupun nilai ekonominya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana portable hydraulic drum lifter mampu meningkatkan aspek ergonomi, K3, dan produktivitas dalam pengangkutan drum di lingkungan kerja gas turbin generator di PT XYZ. Untuk kuesioner sendiri, kami membagikan kuesioner kepada sekitar 25 responden dari pekerja di PT XYZ. Untuk kuesioner sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada identitas responden, bagian yang kedua pernyataan kebutuhan fungsional, dan kemudian yang bagian ketiga pernyataan kebutuhan ergonomi dan K3, dan yang terakhir itu bagian masukan terbuka untuk menampung ide dan saran dari responden. Next. Untuk identitas responden sendiri terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama ada gender, kedua itu usia, kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu tinggi badan. Untuk kebutuhan fungsional sendiri, kita memberikan beberapa pertanyaan terkait kebutuhan fungsional yang dibutuhkan oleh pekerja di PT XYZ terkait pengangkutan atau handling drum loop oil. Bisa dilihat dari tabel yang sudah ditampilkan di slide PowerPoint. Kemudian yang kedua, next. Untuk bagian kedua ada kebutuhan ergonomi dan K3. Di bagian kedua ini kita memberikan pertanyaan sekitar 6 pertanyaan terkait kebutuhan ergonomi dan K3 yang dibutuhkan oleh pekerja di PT XYZ terkait pengangkutan drum loop oil. Kemudian untuk bagian yang terakhir yaitu masukan terbuka dari responden, tujuan untuk memperoleh ide atau saran dari responden sendiri. Di sini ada 3 pertanyaan yang kita ajukan. Next. Oke, baiklah, terima kasih kepada saudari Karen Berliana. Selanjutnya adalah masuk ke material perencanaan desain yang akan disampaikan oleh saudara Razan. Dipersilakan kepada saudara Razan. Baik, untuk di bab 2 ini merupakan perencanaan desain, penerapan fungsi kualitas dan teknik. Kita membahas tentang analisis TFD, khususnya melalui pendekatan house of quality sendiri adalah metode yang menghubungkan antara suara konsumen atau kebutuhan guna dengan spesifikasi teknis produk. Artinya, apa yang diharapkan diterjemahkan secara sistematis dalam bentuk karakteristik teknis yang dapat kita kembangkan dengan tujuan menunjukkan prioritas pengembangan produk. Misalkan dari hasil paper yang ditampilkan kita bisa tahu atribut mana yang paling penting bagi konsumen dan aspek teknis. Nah, untuk selanjutnya di bagian bab 3 ini yaitu pemilihan desain dan gambar teknik. Pertama yaitu dari pertama saudara dapat Siap Karma Putra, yang sebelah kanan Faisal Muhararan Anwar, dan di slide keduanya ada 3 yaitu yang di sebelah kiri yaitu dari Karen Berliana, yang di tengah punya saya sendiri, dan yang paling kanan itu punya saudara Nelson Iswanto. Pemilihan desain metode adiktif tabula. Bisa dilihat dari beberapa aspek yang untuk pemilihan desain ini memiliki beberapa aspek, yaitu seperti mudah dioperasikan, penggunaan di area terbatas, keamanan, dan ketiga efisiensi tenaga, portabilitas, ekonomis, fitur pengujian, fitur teknis. Berdasarkan hasil pembuatan dari tabel di atas, ditentukan desain milik dari Karen Berliana yang akan digunakan untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Untuk section gambar teknis model 3D akan saya lanjutkan, saya Wilson Iswanto, dan akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh saudara Razan. Nah, software yang digunakan untuk membuat desain ini adalah software AutoCAD, dan berikut adalah tampilan isometrik, tampilan depan, tampilan belakang, tampilan kiri, tampilan kanan, dan juga tampilan tampak dari atas. Kemudian selanjutnya untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh saudara Faisal. Kepada saudara Faisal dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Wilson terkait kesempatannya. Oke, untuk menghitung keputusan ekonomi tersebut, yang pertama kita perlu menyesuaikan terkait struktur biaya.
kita bagi dua suku biaya. Yang pertama biaya variabel, biaya tetap atau fixed cost, dan juga variable cost. Untuk yang fixed cost sendiri itu biaya per bulannya di angka 7.588.332 rupiah. Dengan fixed cost per unit kita produksi satu bulan yaitu sebanyak 9 unit, jadi biaya tetap per unitnya menjadi 843.148 rupiah. Kemudian ada investasi per tahunnya, jadi investasi fixed cost tahun pertama itu 67.800.000. Kemudian kita poin kedua dari variable cost. Dengan variable cost per unit yang tadi kita periode itu sekitar 4.460.000, dengan investasi variable cost per bulan itu 40.140.000. Dengan HPP sekitar 5.303.148 rupiah, dan harga jualnya dari HPP tersebut ditambah dengan 70% HPP menjadi 9.015.351. Kemudian yang terakhir, total investasi dari fixed cost dan juga variable cost itu dari hingga totalnya menjadi 107.940.000. Oke, untuk di poin yang terakhir ada keputusan ekonomi. Kita menggunakan metode, ada 4 metode perhitungan. Yang pertama itu rate of return, di mana hasil 37,14%, sehingga investasinya dianggap layak. Kemudian ada benefit cost ratio dengan total perhitungan itu 1,70, di mana benefit cost ratio lebih besar dari 1, investasi alat tersebut dikatakan layak untuk dilanjutkan. Kemudian ada poin ketiga, break even point atau BEP, dengan hasil 15 unit dengan target penjualan kita sebelumnya yaitu 100 unit, sehingga lebih besar dari BEP yang kita peroleh, sehingga terlampaui dari batas BEP tersebut dan akan dikatakan sebagai layak untuk dilanjutkan untuk investasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah payback period dengan hasil 0,27 tahun. Payback periodnya kurang dari 1 tahun sehingga layak dilanjutkan. Dengan demikian, investasi pada alat portable hydraulic drum lifter sangat layak dilanjutkan. Kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Faisal. Selanjutnya untuk bab 5 analisis teknis akan disampaikan oleh Saudara Dava. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk yang pertama, analisis ergonomi terdiri dari antropometri dan persentil. Untuk antropometri sendiri itu merupakan ilmu pengukuran dimensi tubuh manusia yang digunakan untuk merancang alat atau lingkungan kerja sesuai dengan ukuran fisik penggunanya. Dari data hasil survei kepada 25 responden. Kemudian untuk aspek ergonominya, yang pertama, postur kerja yang aman. Alat ini dapat dioperasikan tanpa membungkuk atau memutar tubuh berlebihan. Yang kedua, pengurangan beban fisik, gunakan sistem hidrolik untuk meminimalkan tenaga manual. Dan yang ketiga, desain yang ramah pengguna. Pegangan yang mudah dijangkau, sistem pompa hidrolik tangan atau kaki dan roda yang dapat berputar 360 derajat untuk memudahkan manuver. Next, Mas. Kemudian material yang digunakan dalam pembuatan portable hydraulic drum ini, yang pertama ada kerangka utama. Kerangka utama berbahan baja karbon rendah atau mild steel. Kemudian ada penjepit atau drum clamp grip. Ini merupakan perpaduan baja rendah atau baja karbon menengah dengan penambahan unsur krom dan molybdenum. Selanjutnya ada roda atau caster wheel. Inti roda ini menggunakan baja atau aluminium. Untuk pelapis luar roda itu menggunakan polyurethane atau karet padam, dan untuk piring roda menggunakan baja krom. Kemudian ada komponen sambungan, ada baut atau mur. Komponen ini terbuat dari baja karbon tinggi atau baja tahan karat. Selanjutnya ada silinder dan piston hidrolik. Ini terbuat dari alloy steel yang dikeraskan, permukaannya berlapis krom keras. Selanjutnya ada seal dan o-ring, terbuat dari poliuretane yang tahan terhadap minyak hidrolik, tekanan tinggi, dan memiliki elastisitas yang baik. Kemudian ada analisis struktur, terdiri dari tegangan tarik, tegangan lentur, geser, analisis perpindahan, analisis faktor, dan keamanan. Untuk tegangan tarik nilainya 6,54, yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai tersebut itu masih aman. Kemudian dari tegangan lentur bernilai 7,35 MPa juga masih sama, aman. Kemudian ada tegangan geser bernilai 25 MPa, masih aman juga. Kemudian ada analisis perpindahan, itu nilainya defleksi maksimal 0,96. Dapat dari kesimpulan bahwa nilai defleksi kurang dari 2 mm sehingga tidak mengganggu kestabilan dan operasional alat. Yang terakhir tentang analisis faktor keamanan, nilainya 34,01. Nilai tersebut sangat aman dan jauh di atas standar minimal lebih dari 3 untuk alat angkut manual. Baik, terima kasih kepada Saudara Dava. Selanjutnya adalah bab 6, yaitu kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh saya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari rancangan ini adalah portable hydraulic drum lifter yang dirancang terbukti layak secara teknis, ekonomis, dan juga ergonomis. Sehingga secara keseluruhan, alat ini layak diproduksi dan dipasarkan karena memberikan manfaat besar dengan risiko finansial yang rendah. Kemudian untuk sarannya adalah PT XYZ disarankan segera mengimplementasikan portable hydraulic drum lifter tersebut pada proses pengangkatan drum untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja.
Operator perlu diberikan pelatihan penggunaan serta perawatan rutin, termasuk pemeliharaan preventif pada sistem hidrolik dan juga komponen utama. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.